Selamat sore. Hari ini di channel P ini atau PIM kita ada episode baru namanya Obrolan Sore. Dan ini adalah episode pertama dari Obrolan Sore. Saya nanti akan bincang-bincang dengan sesama rekan saya yaitu Pak Ferry atau dengan panggilnya di Pak HI. Kita akan membahas mengenai produk-produk Nissan dan lain-lain. Jadi nanti episode selanjutnya kita akan mengadakan obrolan sore itu lebih pada produk Nissan atau keluarga besar Indogroup gitu. Oke, simak videonya terus dan saksikan episode perdana ini sampai habis ya untuk mendukung acara kami atau channel episode kami yang untuk selanjutnya. Mohon bantu subscribe dan like atau silahkan di share jika memang ada yang bermanfaat mengenai produk-produk atau info dari Nissan atau dari Indomobil itu sendiri. Selamat menyaksikan. Nah kan dari keluarga lu kayak ya udah ini kan yang ngejalanin nanti di rumah tangga kan kalian ya. Ya udah kalau papi sama mami sih gimana dari ini? Kalau gue ya, sudut pandang gue ini agak keras. Gue nggak bakal maksa itu perempuan pindah ke agama gue. Cuman ya pasti gue nggak mau pindah ke agama. Gue tetap di agama gue. Cuman gue nggak bisa maksa dia juga buat ngikutin agama gue. Karena kan beda-beda keyakinan. Yang penting kita satu keluarga. Nah, kalaupun punya anak, pasti anak mah gue ngikutin aja. Misalnya nih 5 tahun, kan pasti ngikutin yang bapak dulu dong. Entah kalau dia udah pas 5 tahun dia lebih pilih yang mana ya terserah. Gue fleksibel, gue open sebenarnya, aman aja. Jadi kalau misalnya istri lu ya beda agama sama lo ya, terus nanti ketika lo udah rumah tangga terus punya anak, terus anak lu malah ikut istri lu Gak masalah. enjoy Kan dia yang milih. Ya, betul. Udah gede, dia udah punya freedom sendiri. Karena agama tuh Agama kan warisan. agama tuh kan sebenarnya cuma panduan kepercayaan masing-masing. Lu nggak bisa maksa bini lu buat ikut atau bini lu nggak bisa maksa gue buat ikut kepercayaan dia. Ya beda-beda. Yang penting kita sama-sama solid menjalani aja. Kalau di Islam tuh ada lakum dinukum waliyadin. Apa tuh? Agamamu ya agamamu, agamaku Gue ya agama. Terima kasih. Ini lagi bener aja Podcast, kalau podcast. benernya ya, ya. Nah, Ya, tapi iya sih, gue juga banyak temen gue ya namanya sharing kan ya soal nanya gitu. Kadang dia nanya ke gue kayak, lu gimana Pak kalau misalnya lu dapet jodoh yang bukan seagama? Kalau gue sih nerima kata dia, tapi gue sih selalu ngebujuk pertama gitu ya. Gimana kalau misalnya ikut agama gue gitu? Kalau emang dari dia kayak nggak bisa, ya udah kita nggak bisa maksa karena itu kan yang tadi lu bilang itu kan kepercayaan dia ya. Dan dia pun juga nggak bisa maksa buat ikut agama dia kalau lu. Karena balik lagi udah. Lalu nanti anak, kalau anak ya udah. Anak keputusan anaknya. Nah tapi 5 tahun udah pasti kalau anak ikutin bapak kan awal-awal dulu ada 5 tahun. Nah kalau misalnya udah itu ya udah dia milih mau masuk mana atau mana. Itu namanya kita Indonesia. Bineka Tunggal Ika, beda-beda tetap satu. Indonesia Indonesia Garuda tuh. tidak ada. Damn, I love Indonesia. Make Indonesia great again. Emang harus ada itu kayak sharing-sharing sama temen. Ini kita podcast nyantai lah ya. Kayaknya ada yang kurang. Rokok ya. Rokok. Ada sih rokok. Tapi Ini nggak endorse boleh ya? di sini. Oh iya nggak boleh ya. Nggak boleh. Nah, Jadi iya, kita harus menjaga Ini produk 21 plus ya lingkungan guys lah. ya. Karena di sini go green. Lingkungan hijau. Ya kita harus mematuhi Nah, peraturan yang gue ada. mau nanya nih sama lu ya. Kita mau lagi podcast nih. Coba sharing aja dikit. Selalu gedein lah. Coba sharing aja dikit. Kira-kira lu udah berapa lama di sana? Kurang lebih 3 minggu. 3 minggu. Ini sharing ya. Experience apa yang udah lu rasain selama 3 minggu lo kerja? Pertama sih gua kekeluargaan ya. Keluarga, family ya. Jadi kayak Dominic Toretto. betul. Kalau misalnya lu kerja nggak kekeluargaan mungkin membosankan. Betul. Kita juga kayak apaan sih gitu. Ya. Tapi kalau misalnya lu dari awal udah family gitu, kekeluargaan kayak selain rumah gua yang di sana, di sini juga gua jadi rumah. Ini ya. Jadi ada kata-kata yang begini kayak kita nggak sedarah tapi kita keluarga.
Setuju. Makanya yang gue senengin awal pertama ya, selain dari teamworknya ya, kekeluargaannya, Family ya, family ties-nya itu ya. jadi walaupun gue masih new, masih baru gitu ya, gue masih anak baru, tapi dianggapnya itu kayak ya udah, Satu part of family. iya, lu kayak udah lama lu di sini, lu jangan canggung sama daerah di lingkungan sini lah. Iya. Ya gitu. Gua selalu beradaptasi ya kayak seperti itu gitu. Gak kayak baru datang gua diem, gua nggak bisa gitu. Karena gua nggak bisa nunjukin bukan diri gua. Gua selalu nunjukin ke orang baru tuh gua dengan diri gua sendiri. Kayak kalau misalnya gua nunjukin dengan bukan diri gua, takutnya lu kaget ketika gua nongolin Diri gue gue yang aslinya. Makanya gue setiap beradaptasi dengan orang baru, gue selalu nunjukin ya gue kayak gini. Kalau misalnya lu emang gak suka sama gue, ya no problem, itu hak lo gitu. Gue nggak bisa memaksa lo harus suka selalu sama gue. Karena itu haknya manusia itu kan masing-masing ya. Manusia dikasih freedom ya buat Betul, milih. buat memilih. Jadi kita nggak bisa memaksakan seseorang tuh harus milih A ya A gitu, nggak bisa Ini kita. sakingnya deep obrolan kita sampai angin terbang. Betul. Sorry ya. Itu ya gila. Yang kedua tuh gua dapat pembelajaran yang belum pernah gue temuin di luar. Apa tuh? Ada lah, itu mungkin buat diri gua aja gitu ya. Ada pelajarannya. Oh gua sebelumnya nih belum pernah nih kayak begini nih. Ada pembelajaran kayak gini. Setelah gua di sini gua dapet nih. Ada beberapa hal yang belum gua temuin di luar, gua tapi nemuin di Itu turning back point-nya. gitu. Kita pakai bahasa Korea. Biar obrolan ini makin profesional. Nah, gue sekarang gantian lah nanya ke lu ya. Boleh. Lu di Indomobil lah ya istilahnya ya. Mungkin kalau sebut brandnya sendiri yang nggak balance gitu. Nggak ya. balance. Di Indomobil lah. Iya. Gimana lu selama lu kerja dari lu pertama gabung di Indomobil sampai di titik sekarang nih. Bagaimananya itu gimana? Kayak yang lu tadi tanyain ke gua kayak gitu. Oh, feel-nya gua. Jujur, kalau pas gua masuk awal-awal ya, itu masih agak rame. Jadi mungkin gua belum bisa. Gua orangnya mungkin nggak kayak lo. Kalau lo kan bisa langsung open kan. Gua nggak bisa. Gua pasti ada masa adaptasi dulu seminggu, 2 minggu, bahkan 3 minggu. Jadi ya gua bukan diri gua selama seminggu 2 minggu. Cuman setelah gue lihat turning view-nya ternyata memang gue kerja di perusahaan ini ibaratnya oke lah, ada plus minus lah, tapi gue ngelihat lebih banyak plusnya karena di sini ya gue juga pertama kali kerja kan, gue gak ada pengalaman kerja. Orang-orangnya tuh support buat apalagi orang-orang baru kayak gue dulu masih bodoh banget lah kita kata, gue masih belum ngerti apa-apa gitu. Namanya masih anak SMA baru langsung kerja gitu. Tapi ya setelah gue beradaptasi, gue ngerasa ini feelnya second home gue ngerasa kayak gue ngerasa kayak bisa lingkaran buat comfortable. Soalnya kurang lebih sama kalau sama gue juga belajar banyak. Gue tuh suka explore hal-hal baru. Terus Nari. Kameramen gimana? Iya masih. Pegel coy. Oh guys, selain kita nanya-nanya terkait kerjaan, kita juga pengen menanyai terkait percintaan lah gitu. Iya nggak? Boleh nggak nih masuk ke sini? Boleh. Boleh. Nah, nanya apa? Bingung gue jadinya kalau Lu buka dulu deh. gua apa lu yang buka? Lu buka. Biar ntar gue bisa tanya juga sama. Nah, pengalaman ini random ya, umum ya, bukan pas lu lagi di Indomobil ya. Ini randomnya. Lu tuh pertama kali yang ngerasain namanya jatuh cinta itu pas kapan sih? Itu pas Ini bukan cinta monyet ya. Mungkin Iya. kalau cinta monyet kayak besok lu deket ya, ya udah gitu aja. Ya. Ini yang jujur bener-bener jatuh cinta. Karena sayang sama jatuh cinta tuh itu dua hal yang berbeda. Kalau sayang tuh itu umum. Karena kalau cinta itu personal. Ya. Kalau sayang ya mungkin lu dengan orang yang di sana aja lu bisa disebut sayang. Karena itu umum. Kalau cinta tuh
Oh, Puas. dari rasa kasihan. Iya. Oh, gitu. Ini yang menarik nih sebenarnya. Sebenarnya gue tuh lucu jalan cinta gue itu. Awal-awal jujur ya, kalau dibilang masih cinta apa, gue tuh awal-awal gue mengenal pacaran itu pas SMA. Jujur, gue pacaran pertama, itu cuma pertama kali doang, gue cuma sekali anak gue pas SMA. Itu sebenarnya gue ya bilangnya masih cinta monyet sih. SMA. Nah makanya nggak less long gitu, itu cuma 2 bulan 3 bulanan. Itu murni karena kita sering duduk bareng, diceng-cengin, kita sering jalan bareng kan. Zaman-zaman SMA masih cinta monyet. Uniknya gue dapet cinta pertama yang bener-bener gue cinta itu terus yang setelah gue lulus SMA. Gue cinta banget, gue inget banget. Dulu kan gue sempat ada mau les ke Jerman. Gue mau les ke Jerman, itu ada satu cewek lah, gue gak bisa sebut namanya. Itu gue bener-bener deep fell in love sama dia banget. Cuman ya gitu, kita friendzone. Cuman ya di situ gue ngerasain jatuh cinta pertama gue. Ya, inisial M lah. Gue bener jatuh cinta. Inisial M. Inisial M. Lu pasti paham lah dengan omongan Ya. si pria ini nih, Iya. dengan inisial aja Ini lu tips kayak, sih, ya. Jadi gue tuh dulu gue ngejar banget, gue ngejar sama dia. Bener-bener gue, dan gue sampai sesayang itu sama dia. Cuman ya ujung-ujungnya karena namanya kita terlalu mengejar, gitu. friendzone. Dia nyaman sama gue, cuma nyaman sebagai teman. Dan melawatnya, gue ada teman lagi. Gue kenalin ke dia, karena gue udah bilang ke teman gue yang gue respect ya, inisial R, teman laki gue ini. Gue udah bilang sama dia, ini gue lagi deketin dia nih. Yang gue nggak expect, mereka malah jadian. Tapi ini beneran, itu serius. Nah, hubungan lu sama si laki ini gimana? Udah nggak kontak-kontak. Udah kontekan. Mungkin ada Mungkin rasa orang kecewa ya. orang mungkin bilang gue bocah, tapi Enggak. ya wajar. Gue namanya gue jatuh cinta. Iya, yang ada kalau misalnya lu masih berhubungan baik dengan dia kayak lu bakal ngerasain sakit yang sama terus. Iya. Dia udah ini ya kan. Terus habis itu mereka kan juga masuk ke Jerman bareng tuh, udah pacaran, tapi sekarang udah putus. Nah, tapi nggak ibaratnya karena dia tapi masih kecil. Nah, gue tetap masih kontak-kontakan. Cuman gua itu tipe orang yang kalau misalnya udah pernah ini nih, kalau mau balik lagi nggak bisa gua ya mungkin lu bisa bilang gua aneh, unik atau terlalu idealis, tapi emang gua nggak bisa aja. Gua udah cinta nih sama dia orang, gua udah naruh semua hati gua ke dia. Cuman kalau dia ibaratnya udah ngecewain gua, ya sorry aja, gua kata aja mending ibaratnya dia mau dia ada nggak ada gua anggap maksudnya dia ada di depan gua anggap dia nggak ada. Kalau gua gitu orangnya. Sorry potong. Kan pernah ada pepatah yang bilang pohon pisang tidak berbuah 2 kali. Pantang bagiku memakai bekas orang lain. Betul, itu setuju. Tapi pada emang dari awal gue emang gak ada niatan mau pakai, karena emang gue mau pure cinta sama dia. Gue mau serius. Bukan hal yang gue maksud pakai ya. Jadi pantang bagi laki-laki lain memakan bekas porsi. laki. Iya, betul. Jadi kayak Ditambah cewek itu yang inisial tadi itu yang udah gue sayang gitu. Kalau dia mau ibaratnya, dan gue juga gak expect dia minta balik juga gitu. walaupun kalau misalnya yang gua gambarin ya, kalau misalnya lu balik lagi sama dia gitu ya, lu bakal ngerasain pikiran yang kayak wah ini bekas si dia nih, Iya, betul. wah yang ada nggak baik buat pikiran lu juga kan. Udah, kalau gue sih. Gua sih Iya. mana ya gua Betul kok, jadi masih ada nambahan. Sebenarnya sekarang ini jujur gue lagi ada di fase dimana gue di Mulai. tengah-tengah jujur aja, tengah-tengah. Karena gue juga belum tahu nih, karena ibaratnya gue ngeliat cewek ya, gue let it flow aja loh, teman-teman. Bukannya bilang gue pemain atau apa ya, bukan, karena emang gue masih single kan, boleh gue deket sama cewek yang masih single juga, tapi banyak kan itu namanya proses milah-milah juga. Cewek masih single ya, bukan yang taken ya, gue bilang. Namanya gue juga masih sama single kan, masih cari cocok-cocokan, nggak bisa langsung gue ini